Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah kembali bersama kami di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Seperti biasa, pagi ini kita akan hadir dalam program Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Taher. Dan tema kita hari ini sangat dekat dengan kehidupan kita semua, yaitu belajar menjadi orang tua. Karena menjadi orang tua adalah proses belajar sepanjang waktu, penuh cinta, kesabaran, dan pengertian. Telah hadir bersama kita narasumber inspiratif, Ibu Ira Fitriani, MPD, yang akan berbagi pengalaman dan pandangannya bersama kita pagi ini. Langsung saja, saya serahkan kepada rekan kita, Mas Tur Taher. Silakan Bang Mas Tur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mitra Pandawa dimanapun saja berada, bertemu kembali dengan saya Mas Tur Taher dalam acara Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Taher dengan mengungkapkan tema dengan berbagai tokoh yang berada di Tanjung Pinang. Kali ini kita sudah kehadiran seorang tokoh wanita, yakni Ibu Ira Fitriani. Barangkali di antara puluhan tokoh yang kita undang, ini yang keempat untuk wanitanya. Terima kasih. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita semua. Para pendengar mitra Pandawa dimanapun saja berada, bahwa setiap orang adalah tokoh pada masanya, pada waktunya, pada tempatnya, dan pada bidangnya masing-masing. Hari ini kita nanti akan berkenalan dengan seorang Ibu Ira Fitriani dengan kiprahnya di dunianya. Bapak Ibu sekalian, acara ini ditaja atas kerjasama antara lain adalah Topnet, Apicom Multimedia, kemudian juga Anda bisa berpartisipasi di Facebook, Instagram, YouTube, dan website www.pandawafm.com. Baik para pendengar sekalian, kita mulai. Sebelum kita membincangkan tema kita pada hari ini adalah belajar menjadi orang tua, kita akan berkenalan dulu. Silakan Ibu Ira untuk memperkenalkan diri di hadapan para pendengar. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Pandawa semuanya. Alhamdulillah senang sekali pagi hari ini hadir di sebuah ruang dengar teman-teman semua untuk sedikit sharing tentang bagaimana belajar menjadi orang tua. Saya Ira Fitriani, berasal dari sebuah kampung kecil dari Kabupaten Lingga, yaitu Pulau Duyung. Oh, Ibu dari sana ya? Iya. Sama kita orang Lingga. Orang Lingga juga, Ibu Pak. Pulau Duyung, saya di Daiknya lahir. Iya, sama-sama dari Lingga. Oh iya. Hanya baru ketemu di sini ya, Pak. Iya. Iya, tapi saking kecilnya banyak yang mungkin tidak tahu kalau ada pulau bernama Pulau Duyung. Iya. Saya lahir di 1 Februari 1988. Ya. Dan saat ini aktivitas yang saya jalani yang pertama adalah sebagai tentunya ibu rumah tangga. Terus selain itu saya juga menjadi seorang guru di salah satu SD negeri Kota Tanjung Pinang. Ya. Selain menjadi guru, saya juga memiliki sebuah yayasan yang bernama Yayasan Pendidikan Pemimpin Peradaban Kowi. Dan di bawah yayasan ini ada beberapa lembaga. Yang pertama itu ada daycare, yang kedua kami ada KB, dan saat ini mulai merambah ke pendidikan anak berkebutuhan khusus, dan kami baru buka tempat terapi anak berkebutuhan khusus. Oh ya. Selain itu saya juga sebagai promotor di Stipin. Barangkali teman-teman semua sudah pernah dengar Stipin. Nah, saya juga menjadi promotor Stipin ini adalah dari perjalanan saya belajar menjadi orang tua sesungguhnya.
Riwayat pendidikan saya, pendidikan S1 dan S2-nya adalah jurusan olahraga. Oh ya. Ya, jadi saat ini Pak saya menjadi guru olahraga. Pendidikan S1 dan S2-nya adalah olahraga. Sebenarnya untuk pendidikan S2-nya itu adalah juga bagian dari perjalanan saya untuk menjadi orang tua. Bukan semata-mata untuk punya karir yang lebih bagus, tapi karena memang S1-nya sudah olahraga gitu ya. Jadi kalau S2-nya yang lain kan nggak linear gitu. Tapi sebenarnya tujuan pertama saya untuk berangkat kuliah itu bukan untuk mempertinggi jabatan, bukan pengen titel yang lebih tinggi, tetapi bagaimana saya bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas di luar sana tentang bagaimana pengasuhan. Dan ternyata memang Allah jawab sesuai apa yang kita inginkan. Di sana justru saya berteman dengan para mahasiswa yang dari PGSD, bahkan dari PAUD. Jadi di situ saya belajar banyak bagaimana cara memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak di usia dini terutama. Ya. Kalau untuk S1 saya dari UIR, Universitas Islam Riau, dan S2-nya di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Oh ya, terus sebelum melanjutkan, saya SD di Pulau Duyung. SD di Pulau Duyung. Tahun berapa tamatnya, Bu? Saya tamatnya 2000 kalau tidak salah. Tahun 2000. 2003 tamat SMP, 2006 tamat SMA. SMP-nya di? SMP-nya sempat ada 2 sekolah. Dulunya saya sempat ke SMP-nya di Karas, Pak. Zaman masih CAU gitu kan, CAU 1, CAU 2 tuh saya ikut OOM di Karas. Nah, orang sekarang tidak tahu CAU itu, Caturwulan. Oh iya, Caturwulan. Masih 1. generasi zaman dulu ya, Pak. Sekarang semester ya? Iya, sekarang semester. Ya, dan terus sambung di SMP 8 di sini, Pak. SMP 8 di Tanjung Pinang. Saya dulu selalu ke Pulau Duyung, tidak selalu lah. Iya, Masya Allah. Waktu masih di DPRD kan, DPRD Kepulauan Riau, tahun 1999 kan, wilayahnya itu kan masih, provinsinya masih Kabupaten Kepulauan Riau. Betul, ya, Pak. jadi sering main ke Lingga, ya ke Pulau Duyung. Oh, masih kecil saya tuh, Pak. Ke Mensana, ya kan? Iya. Ya, kenal lah, orang Pulau Duyung masih ingat lah sekarang. Terus SD, SMP, SMA di SMA juga sempat 2 sekolah, Pak. Ah, di mana tuh? Saya kelas 1, kelas 2 di SMK Negeri 3 Tanjung Pinang. Ya, terus? Di STM. Oh, STM juga? Iya, itu SMK Negeri 3 Tanjung Pinang itu STM, Pak. Jadi saya kelas 1, kelas 2 di STM. Mungkin kalau ada teman-teman dari alumni STM angkatan 2006 tentu kenal sama Ira. Halo teman-teman semua. Terus di kelas 3-nya saya pindah ke SMA Senayang, Pak. SMA Negeri 1 Senayang. SMA Negeri 1 Senayang di Senayangnya kan? Di Senayangnya, betul. Tahun 2000? Tahun 2006. 2006 ingat saya kepala sekolahnya Pak Hazirun. Betul, Pak Hazirun. Pak Hazirun teman baik, Pak. Masya Kawan Allah. kecil saya bermain, lagi kecil ya. Waktu itu dia SMA, saya SMP kan. Iya, jauh orang Dabu. jaraknya. Orang Dabu ya, Pak? Pak Ya, Hazirun? orang Dabu, ya. Betul. Tetangga juga Singlumpur. Masya Allah. Hobi kami sama. Waktu itu lagi kecil kita suka nyanyi ya. Tapi sekarang udah tak pandai saya nyanyi. Kita bikin grup. Nyanyi untuk diri sendiri, Pak. Kita bikin grup musik namanya apa? Kami bertiga itu ada Ismoyo, saya Mas Tur Tahir dan Hazirun kan, namanya Mas Ronis. Masya Allah. Mas Tur, Hazirun dan Ismoyo. Keren di zamannya ya, Pak. Waktu itu terkenal grup musiknya Kus Plus ya, jadi kita menyanyikan lagu Kus Plus itu coba untuk senang-senang aja. Kita bikin gitar dari kayu dan sebagainya. Jadi teringat saya cerita itu. Ya, terus SMP SMA-nya di Senayang ya. Ya, Iya. dengan kepala sekolah Pak Hazirun. Ya, sekarang beliau udah pensiun itu. Iya, udah oke. lama, Pak. Terus S1-nya di UIR, Universitas Islam Riau. ya, kemudian Pekanbaru. ya, Kemudian S2-nya di UNJ. S2-nya itu di tahun 2015, Pak. 2015 Dan Universitas ketika S2 itu saya bawa anak saya ke sana. Oh. Kuliah bareng saya. Universitas Negeri Jakarta. Iya. Saya alumni sebelum jadi UNJ. Oh, IKIP. Masih IKIP. Jakarta. Ya, sebelum jadi UNJ kan IKIP. Betul. Saya selesai di situ. Masya Allah. Nah, jurusannya beda. Jurusan olahraga ya. Iya, pendidikan olahraga, Ya. Pak. Saya ini kurikulum teknologi pendidikan. Ah. Jadi kita satu alumni. Iya, Masya Allah. Ya, kita. Dunia ini kecil ternyata ya, tapi untuk orang-orang yang satu frekuensi biasanya, Ya, Pak. kalau sinyalnya sama ya kecil, tapi kalau sinyalnya Betul. tidak sama. Nggak kenyambung, Pak. Ya, S2-nya juga di
Ya, S2 di Iya, UNJ ya. UNJ S2. Selesai tahun 2000. 2017, 2017. 2 tahun tepat waktu lah. Oh, begitu ya. Ya. Nah, terus kemudian Lanjut lagi karena saya ketika kuliah S2 itu sudah ASN Pak. Oh, gitu. ASN 2011 di Pulau Duyungnya Guru Duyung sebagai sebagai guru olahraga. guru olahraga. Oh, ya, pernah dengar saya memang guru olahraga Pulau Duyung itu ya. Oke, ya. Kemudian itu pendidikannya. Berumah tangganya kapan? Saya rumah tangganya di 2012 yang pertama. Di 2013 suami saya meninggal Pak. 2012 yang pertama. Iya, 2000. kan saya ASN 2011, 2012 saya menikah, 2013 suami saya meninggal. 2013 ya. Terus nikah Iya. lagi tahun 2024. 2024. Iya, tahun lalu Pak. Bentar. Ingat saya kita pernah ketemu waktu acara ini halal bihalal Kabupaten Lingga. Oh, yang anak saya ngaji Pak. Iya. Masya Allah. Iya. Oh iya. Kan saya sempat foto sama anaknya. Oh iya Pak, Masya Allah. Iya, saya simpan fotonya tapi sekarang udah ganti HP hilang. Iya. Ingat saya. Cuma saya Betul. namanya lupa kan. Betul Pak, nah saya 2 kali kalau nggak salah di acara Halal Bihalal Lingga tuh diminta ngaji oleh Pak Nasrum karena Iya, kan iya, sekolahnya di Al Madinah kan Pak. Iya. Ya, saya masih ingat itu ya di waktu di ruang makan mau makan kan ada anak Iya, yang betul, di Pak. pesantren ini kan. Di Al Madinah sekolahnya kemarin sempat ikut Quran Center Pak. Ya, waktu center itu. Quran Ya. Center betul. Ya, baru saya ingat kalau begini. Ternyata ya Pak pernah ketemu. Iya betul. Ya. Baik, itu perjalanan hidupnya Ira Fitriani. Baik, sebelum kita lanjutkan ke tema, ada apa? Jadi sekarang kiprahnya selain apa tadi? Yayasan apa namanya? Pendidikan Pemimpin Peradaban Kowi itu nama anak saya Pak. Iya. Terus satu anak dengan suami pertama ya? Iya. Dengan yang kedua ini? Belum, kemarin sempat tidak jadi Pak. Jadi sudah Allah anugerahkan tetapi mungkin belum diberikan amanah jadi lepas. Oh iya, oke. Terus selain apa yayasan Pemimpin Peradaban kemudian apa lagi? Sekarang kami buka tempat terapi. Dari yayasan itu ada beberapa lembaga di dalamnya, ada daycare, terus ada KB, Iya. dan terapi anak berkebutuhan khusus. Bersama siapa nih? Masuk yayasan itu bersama dengan siapa nih mitra? Kan banyak bidangnya deh kayak sepertinya. Ke yayasan ini saya bersama suami Pak yang memulainya. Oh begitu. Ya. Kalau yang terapi berkebutuhan khusus kami bekerja sama dengan PSLC dari Johor Pak. Johor ya, bukan dari Tanjung Pinang ya? Bukan, itu memang dari cabang pusatnya ada di Johor, kami menjadi cabangnya ceritanya di Tanjung Pinang. Ya. Sebab kita juga pernah mengundang kepala sekolah SLB itu Pak Iskandar sini juga ya. Oh, Iya. yang kami kenal itu Ibu Nadrah ada juga. Ya. Kemudian dengan apa keluarga berencana apa ada mitranya dengan BKKBN? Untuk yang mitra-mitra yang lain sejauh ini kami belum menjalin kerjasama karena kami sendiri juga baru Pak, karena saya kan baru mutasi di Tanjung Pinang di 2024 kemarin. Jadi dari 2011 sampai 2024 itu saya masih di Lingga, masih di Tanjung Pinang, masih di Pulau Duyung Pak. Oh ya, masih mengajar di Pulau Duyung. Waktu halal bihalal itu kan masih Pulau Masih Duyung. di Pulau Duyung, sayanya bolak-balik ke sini dan baru kemarin 2024 pindah ke Tanjung Pinang. Kami juga masih mencari relasi untuk menjalin kerjasama insya Allah ke depannya. Iya, oke. Saya di Koalisi Kependudukan, ya, itu mitranya BKKBN. Ya, sekarang sudah menjadi apa kementerian ya BKKBN itu ya. Ya. Jadi pada beberapa bulan yang lalu saya juga dipilih sebagai ketua Koalisi Kependudukan Komisi Kepri ya. Jadi nanti bisa kalau mau diajak kerjasama dalam hal-hal kependudukan dan keluarga berencana. Boleh Pak, senang sekali. Ya, baik para pendengar sekalian, itu sekilas ya kehidupan beliau Ibu Ira Fitriani ya, yang saya kira belum pernah ketemu, ternyata pernah jumpa
di acara halal bihalal berapa tahun yang lalu ya. Karena saya tidak menanyakan namanya jadi tidak ingat iya, saya. Pak, betul, Cuma Pak. saya ingat guru olahraganya. Baik, kita sekarang akan mulai dengan materi yang tertera di judul itu, yaitu belajar menjadi orang tua. Baik para pendengar sekalian, ya silakan Ibu ceritakan secara singkat apa yang dimaksud dengan belajar menjadi orang tua. Kita ini semua kan orang tua, tapi Ibu Betul. justru meminta judul ini. Apa maksudnya ini? Iya, seolah-olah kayak kenapa sih harus perlu belajar lagi, kan kita udah jadi orang tua semua ya Pak, Iya. kayak gitu. Nah, sebenarnya belajar menjadi orang tua ini sudah saya jalani bahkan sebelum saya menikah. Ketika saya kuliah di UIR itu, di semester-semester terakhir saya sudah belajar bagaimana menjadi orang tua. Bahkan sebelum saya lulus kuliah, saya sudah punya buku cara Rasulullah mendidik anak. Waktu itu saya hanya punya satu tujuan, saya pengen nanti saya punya anak yang soleh ketika itu. Jadi untuk itu saya rasa saya perlu mempersiapkan diri saya, karena saya tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang tua. Dan dari situ perjalanan saya sangat panjang hingga hari ini. Akhirnya saya menyadari bahwa memang betul menjadi orang tua itu adalah profesi seumur hidup. Ya. Dan mendapat transferan pahala atau bahkan dosa itu hingga hari kiamat, Pak. Yang saya pikirkan, kalau saja untuk menjadi guru saya hari ini, mungkin Bapak dengan profesi Bapak hari ini dan teman-teman yang lain semuanya punya profesi hari ini, itu untuk menjalankan profesi itu kan butuh ilmu ya Pak, butuh ilmu. Dan untuk itu belajar bertahun-tahun. Saya dari SD, SMP, SMA, kuliah di jurusannya, bahkan S1, S2 dan S3 gitu kan. Itu butuh ilmunya dan kita kejar. Untuk yang mungkin 60 tahun sudah pensiun ya barangkali. Terus kalau kita sudah meninggal, ya udah kita nggak dapat lagi ya biaya pensiun itu. Namun untuk itu saja kita berusaha keras belajar, menghabiskan waktu, menghabiskan uang. Tetapi untuk menjadi orang tua yang itu adalah seumur hidup, bahkan sampai kita meninggal, profesi itu tetap melekat dalam diri kita. Dan terus ketika kita mati, ini yang paling mengerikan Pak, yang membuat saya memang bersemangat terus untuk belajar dan belajar. Bahkan sampai hari ini pun saya masih tetap belajar menjadi orang tua ini. Karena ketika kita sudah meninggal, apapun yang dilakukan oleh anak kita di dunia, maka itu tetap dapat transferan saldo, baik itu kebaikan, pahala ataupun dosa. Kebayang kalau saya meninggalkan generasi yang lemah, anak yang tidak tahu agama, yang bahkan menjadi masalah di tengah lingkungannya. Terus setiap waktu dia melakukan kesalahan, saya mendapatkan tambahan siksaan. Padahal saya tidak lagi berada di dunia loh, gitu. Dan hal itu yang membuat saya memang berusaha untuk tetap berada di koridor ini, karena memang menjadi orang tua ini tidak gampang Pak. Banyak sekali cobaan dan ujiannya, luar biasa gitu ya. Namun pada akhirnya saya menyadari bahwa sebenarnya yang sulit itu bukan mengajari anak Pak, tetapi berdamai dengan diri kita sendiri. Iya begitu. Iya baik. Para pendengar sekalian, itu sepintas tema kita pada hari ini. Nanti kita akan perdalam dengan pertanyaan-pertanyaan dan kisi-kisi yang lebih spesifik. Baik, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar.
atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021 5084 7773. Topnet, internet cepat tanpa batas. Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat. Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok. Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai. Hai, orang pandai apa pula, Din? Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu. Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV. Apa benda pula bang CCTV tu? CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi. Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Afiko Multimedia, Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771 444 3216. Kami siap membantu Anda. Afiko Multimedia, the best IT solution. Pandawa Radio. Mitra Pandawa dimanapun saja berada, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Ira Fitriani dengan tema belajar menjadi orang tua. Nah, sebentar sudah jelaskan tadi, Ibu Fitriani. Ini kan begini kondisi kita, bahwa banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia sebetulnya mempunyai orang tua ini semacam perjalanan biologis saja, ya. Artinya secara naluri dia menjadi orang tua dan seakan-akan tidak perlu, ya, ada asupan ilmu, ya, untuk bagaimana sebetulnya menjadi orang tua. Nah, Ibu memandang bagaimana ini antara naluri menjadi orang tua dengan ilmu untuk jadi orang tua ini pada masyarakat kita? Silakan Ibu tanggapi. Ya. Iya, memang sebenarnya Allah itu sudah melahirkan, menciptakan manusia itu sesuai dengan fitrahnya dari sejak kita lahir, ya Pak. Baik itu fitrah pertumbuhan dan perkembangan maupun fitrah peran. Ini sebagai orang tua ini kan adalah peran, ya Pak. Allah sudah berikan fitrahnya, seorang ayah perannya seperti apa dan seorang ibu perannya seperti apa sebagai orang tua. Itu memang sudah Allah install di dalam, bahkan instil, ya, kalau install mungkin bisa dihapus, tapi sudah Allah instil dan itu nggak bisa dihapus, ada dalam diri setiap kita sebagai orang tua. Tetapi Pak, ibarat aplikasi di handphone kita, itu ketika kita beli HP kan sudah ada aplikasi, sudah diinstil tuh Pak, aplikasi yang kalau kita hapus nggak bisa dihapus, tapi ada aplikasi yang kita download terus bisa kita hapus, nah itu install namanya. Kalau yang install tadi kita sudah bawaan dari HP itu sendiri. Nah, fitrah sebagai orang tua ini sudah bawaan dari diri kita sejak kita lahir. Nah, terus tapi apakah semua orang mampu menggunakan aplikasi itu sesuai dengan fungsinya? Atau bahkan hanya sekedar terisi tapi nggak pernah dipakai gitu? Aplikasi yang sudah dibawa oleh HP itu tersendiri. Nah, jadi kalau fitrah tadi ibarat aplikasi yang sudah diinstil itu sudah ada setiap orang tua, tetapi yang belajar tadi Pak, kesadaran gitu kan orang tua untuk punya asupan ilmu, berlatih, karena memang nggak cukup Pak hanya tahu pemahaman saja, tapi kalau tidak berlatih maka ilmu yang diserap ya berlalu begitu saja gitu. Banyak orang yang sudah belajar banyak hal tentang menjadi orang tua, tapi dia tadi tidak mampu berdamai dengan dirinya sendiri, tidak mau merubah karakternya, maka juga tidak akan bisa menjadi orang tua yang baik. Nah, jadi memang ini seimbang Pak, harusnya sudah Allah instil fitrah sebagai orang tua di dalam diri kita, dan kita mesti tahu bagaimana cara menggunakan aplikasi itu, dan memang kita lakukan, kita gunakan tadi dengan kita belajar dan berlatih.
Nah, maka tidak bisa pilih salah satu. Belajar aja tapi nggak punya fitrah, dan itu juga nggak mungkin karena memang sudah Allah berikan fitrahnya. Tetapi nggak bisa hanya ngandalin, oh iya saya menikah terus saya punya anak gitu kan. Ya udah, anaknya diasuh oleh lingkungan atau diasuh oleh gadget gitu ya, bukan diasuh sama orang tuanya sendiri. Ya sudah, makanya hari ini banyak sekali terjadi kriminalitas, banyak sekali terjadi permasalahan baik dari usia dini, apalagi di SMP, SMA, perkuliahan, bahkan miris banget Tanjung Pinang kemarin 2025 ya Pak, banyak sekali yang pada akhirnya bunuh diri gitu. Nah, sebenarnya permasalahan kriminalitas, kerusakan yang terjadi di lingkungan kita ini, penyumbang terbesar dari kondisi ini adalah kondisi keluarga. Bagaimana keutuhan keluarganya, keharmonisan keluarganya, pendidikan di dalam keluarga itu menentu kualitas generasi-generasi berikutnya. Seperti itu, Pak. Ya, jadi kalau Ibu Ira memandang kesalahan terbesar dari ibu-ibu muda ini, di mana letaknya? Kalau menurut saya, mereka yang tidak mau meluangkan waktu. Itu pertama sekali, tidak mau meluangkan waktu. Pertama, waktu untuk apa? Untuk belajar. Karena orang tuh sudah, saya bekerja, saya sibuk, saya begini, saya begitu gitu kan. Termasuk juga banyak orang tua yang akhirnya pengen anaknya pintar dari sekolah, bukan dari rumah gitu ya Pak. Itu tadi kesalahannya, tidak mau meluangkan waktu untuk belajar dan untuk mendampingi anak. Ya, gitu. Karena anak-anak ini Pak, pertama, tempat yang paling nyaman bagi mereka adalah rumah. Kedua, tempat bermain mereka itu yang paling baik adalah bersama orang tua. Tapi kita tahu selama ini yang banyak dipahami orang tua adalah menyuruh anak bermain, bukan mengajak anak bermain. Ada mainan tuh main gitu kan. Padahal yang paling membahagiakan anak, yang bisa mengisi tangki-tangki emosi positif anak itu ketika orang tua hadir bersama anak, main bersamanya. Coba jelaskan antara menyuruh anak bermain dengan mengajak anak bermain itu di mana letaknya? Ya. Simpel aja Pak. Kalau menyuruh itu anaknya saja yang bermain sendiri. Tapi kalau mengajak, orang tuanya main bersama anaknya. Nah, sampai hari ini anak saya kan sudah SMP ya Pak, sudah SMP kelas 7 gitu. Saya masih meluangkan waktu untuk bercerita, main ke kamar anak saya, kadang saya baring, dan bahkan membaca buku sebelum tidur. Untuk apa? Untuk tetap mempertahankan bonding, kedekatan saya sampai dia matang menjadi orang dewasa. Gitu. Ya, jadi kalau waktu kecil kan saya memang meluangkan waktu untuk bermain. Apa yang dilakukan anak saya, misal main di alam, main-mainan atau main apapun, memang saya hadir di situ, bicara, bermain, saya sengaja meluangkan waktu untuknya. Atau sekedar membaca buku, bukan sekedar ya, kalau membaca buku dulu kita waktu di Jakarta Pak, karena anak saya ikut ya, saya ke Jakarta, itu kita punya jadwal setiap 1 bulan sekali kita pergi ke toko buku, dia boleh pilih buku yang mana, terus kita baca sama-sama seperti itu. Dan setelah itu pun kita membeli banyak buku dari Sigma De Insani Pak, buku-buku sirah anak-anak ya. Kalau teman-teman saya bilang, ngapain beli buku mahal-mahal ya Pak, kalau buku SD itu ya satu paketnya itu bisa sampai 3 jutaan Pak gitu. Tapi bagi saya ini investasi saya. Mungkin teman-teman yang satu letting ASN sama saya sekarang sudah punya rumah, sudah punya kendaraan bagus gitu ya Pak, punya tabungan, gitu, punya emas dan segala macam. Saya belum punya itu. Saya belum punya itu, bahkan rumah aja masih ngontrak sekarang ya Pak. Tapi saya tahu betul di mana saya berinvest. Jadi saya memang investasi kepada pendidikan anak saya. Dan saat ini pun saya membangun yayasan ini dengan nama anak saya juga, berharap kedepannya dia bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak, mengembangkan yayasan ini. Ya, tuh. Memang berarti kan mengajak anak bermain itu tidaklah mesti dengan permainan-permainan yang katakanlah ada main yang dilakukan anak-anak ya, tapi menjadikan anak suka dengan
kegiatan yang dilakukan orang tua juga itu bisa bermanfaat. Seperti Rasulullah itu kan waktu dia salat anaknya naik ke punggungnya, kemudian dia biarkan. Iya, itu betul, pun cara untuk membuat anak-anak senang, seakan-akan bagi mereka itu permainan, padahal bagi Rasul orang tua itu adalah mendidik anak Betul, untuk Pak. menyenangi ibadah yang dilakukan. Betul. Gitu, ya. Dan sebenarnya Pak, tempat bermain yang paling menyenangkan bagi anak itu memang tubuh orang tuanya. Oh gitu. Ya betul Pak. Jadi sampai hari ini saya pun anak saya yang kata orang tuh nyelendot ya Pak, baring, nyandar segala macam. Karena memang sebenarnya itu tempat yang paling nyaman bagi anak-anak. Ya, memang secara psikologis kan dia merasa terlindungi. Ada kedekatan Ya. di situ. Memang kalau kaji secara lebih jauh kan kedekatan emosional, kedekatan fisik itu menyatu Betul, dalam Pak. kemanjaan. Ada anak. energi, Ya, transfer ada energi yang energi. disalurkan. Betul. Ya, gitu ya. Oke, kalau kita lihat bahwa kan ide ya, pemikiran bahwa kita ini membutuhkan ilmu tentang belajar itu, walaupun sebetulnya Rasulullah sudah mencontohkan dari awal, belajar menjadi orang tua ini kan baru sekarang kita jadikan itu sebagai suatu Kebutuhan. ide ya. Tapi sebetulnya ya, orang tua kita zaman dulu ya, itu kan sebetulnya tidak memperhatikan ini ya, tidak ada asupan ilmu pengetahuan yang khusus lah bagi mereka. Betul. Kita bandingkan ya, orang-orang tua kita mendidik kita dengan cara naluri itu tadi, dengan ini. Ternyata ya, Aman-aman aja ya, Pak. Menurut saya justru lebih bagus Lebih mereka. baik, Jadi di mana betul. anunya ini? Apa kelebihan yang orang tua kita terdahulu dengan kelemahan yang sekarang ini? Ya. Baik Pak, saya izin tanya dulu Pak. Zaman dulu, zaman kita kecil, mungkin beda sama Bapak ya, beda lagi generasi ya Pak. Zaman saya kecil aja gitu kan, siaran TV ada berapa Pak? Ya, satu TVRI aja. Ya, Benar. dan itu pun satu pekan, satu minggu tuh paling 3 kali, 4 Betul. malam lah. paling. Pertanyaan saya apa yang ditayangkan di situ Pak? Iya, terus? Adakah hal-hal yang negatif yang ditayangkan di layar TV? Tentu tidak ya Pak. Paling ada iklan ya. Iya, tentunya Ya. semuanya positif. Jadi mau kita nongkrong TV itu dari pagi sampai malam, setiap hari pun tidak ada unsur negatif di situ. Ya, Tapi ya. hari ini mungkin TV sudah ditinggalkan orang Pak. Anak-anak semuanya sudah pegang HP. Ya. Apa yang ada di HP itu? Bahkan mereka bisa berinteraksi dengan orang dari negara manapun gitu kan. Kalau dibilang apa bedanya? Bedanya dulu kita ibarat di dalam rumah, ya kita melakukan apa saja rutinitas di rumah, tidak ada gangguan apapun Pak. Hari ini jadi kita nggak perlu ilmu yang harus gimana gitu kan. Tetapi hari ini sekali kita buka pintu rumah itu segala macam ada di luar dan kita bingung bagaimana kita cara berinteraksi di luar sana. Kenapa hari ini kita perlu belajar? Karena hari ini banyak sekali tantangannya Pak. Ya. HP terutama sekali, terus kita bisa lebih mudah akses. Zaman dulu Pak, Bapak pulang ke Lingkar pakai apa Pak? Pakai feri atau pakai kapal ikan? Atau kapal ya, pakai tongkang ya gitu. Tapi hari ini dalam sekian jam orang bisa sampai ke Jakarta. 1 jam aja orang bisa sampai ke sini. Akses itu menjadi sangat mudah sehingga berinteraksi dengan banyak orang itu juga sangat sering terjadi. Terutama tadi saya katakan dengan HP, internet, komputer segala macam. Hari ini Pak, banyak kesalahan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak itu bukan di luar rumah, tapi di dalam rumah. Banyak terjadi hal-hal orang tua nggak sadar, bahkan ada anak yang ternyata hamil gitu kan. Ketika orang tua sibuk bekerja di rumah, ternyata dia setelah mungkin dari HP chat-chatan sama orang yang tak dikenal, orangnya datang, orang tuanya tidak tahu dan segala macam, atau bahkan teman dekatnya sendiri. Jadi bedanya seperti itu. Karena hari ini sangat banyak ancaman, tantangan, tapi zaman dulu tidak. Dan tadi Pak, sebenarnya pertanyaan saya, kalau zaman dulu kalau anak nangis orang tua ngapain Pak? Ya, kenapa kira-kira? Gendong ya, Iya, pastilah. iya. Kalau zaman dulu kalau ada anak nangis, gendong, peluk, ajak keluar, lihat burung atau apa gitu kan, dihibur. Tapi Pak, zaman sekarang mungkin Bapak lihat yang di sekitar kita, kalau anak nangis langsung dikasih HP kan Pak.
Habis itu tenang anaknya. Iya. Jadi kedekatan emosi itu memang tidak terbangun. Zaman dulu orang tua tidak punya ilmu Pak, orang tua kita untuk mengasuh, tetapi mereka mengandalkan nalurinya sebagai orang tua yang punya rasa sayang, rasa cinta, melindungi, tadi mengajak anak bermain. Zaman dulu mungkin masih banyak orang tua yang main sama anak-anaknya di halaman, main bola atau main apapun. Tapi sekarang orang tua merasa dengan HP anak sudah bisa tenang. Iya. Justru padahal dari situlah kondisi emosi anak-anak itu tidak berkembang dengan baik. Ya, memang begini. Dulu kita sekarang sudah melewati fase yang luar biasa loncatan teknologinya. Betul, ya, dulu orang tua melarang kita untuk keluar rumah karena banyak gangguan. Tapi sekarang ya tidak. Dari dalam Justru rumah di kejahatan dalam rumah, itu. ya. Dulu bukan main, orang tua melarang jangan nonton televisi, ya itu ternyata udah lewat. Sekarang tidak bisa. Iya. Televisi dilarang tidak dilarang pun, ya. Karena saya dulu ya awal masa saya, maka televisi itu bukan main mempengaruhi anak-anak sehingga di rumah itu tidak ada televisi. Betul, tapi Pak. begitu berikutnya beberapa tahun kemudian malah justru Lebih mereka dahsyat tidak lagi butuhkan ya, Pak. televisi. Iya, betul. Karena ada ini kan. Maka betul. Saya teringat ada ahli psikologi mengatakan bahwa sebetulnya anak itu setiap hari perlu berapa ya? Dia menyebutkan 3 atau 4 kali orang tua itu mendekap dia. Ya. Betul. Jadi dalam rangka inilah barangkali ya seperti anak nangis perlu didekap, anak-anak ceria juga perlu didekap, kemudian waktu bermain juga perlu didekap ya, karena itu adalah kebutuhan psikologis anak itu ya. Betul. Nah jadi sekarang ya menghadapi kedekatan anak dengan HP ini, bagaimana Bu Ibu cara menjaga kedekatan emosi dengan HP ini? Ya, ini teknis memang, tapi perlu ada teorinya. Iya Pak, ini permasalahan yang paling heboh di kalangan orang tua dari zaman muncul HP sampai hari ini. Ya. Tetapi hanya bicara tentang masalahnya saja Pak. Orang tua hanya sibuk, anak saya susah sekali jauh sama HP, anak saya main game terus, anak saya. Mereka hanya fokus pada masalahnya. Tetapi mereka tidak fokus bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Walaupun mungkin dari awal mulai mereka belum melakukannya, tetapi setidaknya setelah mereka sadar kalau punya keinginan tadi Pak untuk belajar, untuk berlatih, itu sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin. Nah, kalau saya sendiri Pak, memang dari usia anak saya kecil itu sudah saya mulai. Saya sudah mengatur anak saya terkait hubungan dengan HP ini. Jadi dari kecil anak saya kecil saya tidak pernah masukkan HP game di HP saya. Jadi anak saya tidak bisa nonton, tidak bisa bermain game. Terus anak saya awalnya tidak saya izinkan Pak menggunakan HP. Tidak saya izinkan karena khawatir tadi pengaruh buruk dari HP itu. Tetapi setelah seperti Lebaran, ketika ada kumpul keluarga ya Pak, sepertinya anak saya kok jadi makin lebih parah daripada saudara-saudaranya yang terbiasa main HP. Oh berarti cara saya salah. Mestinya saya tidak melarang 100%, tetapi saya memberikan dia izin, tetapi dibatasi, diberi batasan. Nah setelah itu saya merubah pola. Tadi Pak ya, belajar kan bukan hanya dengan kita dapat ilmu dari manapun, tapi kita mau berpikir gitu. Jadi saya lihat dengan kondisi ini, anak saya boleh main HP setiap hari itu 1 jam saja, 1 jam, dan dia boleh hanya nonton, tidak boleh main game. Nontonnya pun harus nonton yang kartun-kartun yang bermanfaat, seperti kalau zaman dulu tuh kan masih tren Upin Ipin ya Pak. Kalau Nusa Rara kan udah baru-baru ini juga kayak gitu kan, di anak saya SD kalau nggak salah itu. Jadi pokoknya kartun yang ada nilai positifnya. Terus yang ketiga, dia hanya boleh nonton di tempat yang bisa diakses diakses dengan orang tua, misal ruangan keluarga, terus atau di samping saya. Jadi dia tidak boleh nontonnya sendiri di pojokan, di kamar, dimanapun. Nah ketika waktunya sudah sampai, saya konsisten untuk mengambil HP-nya. Waktu dia kecil belum paham dengan waktu ini Pak, saya cuma tunjuk. Nanti kalau jarum jam itu sampai ke situ sudah habis ya, kembaliin HP-nya sama Umi.
Tapi kan anak kecil ini nggak bisa secara langsung Pak. Jadi sebelum sampai kepada waktunya, misal 9.15 gitu ya Pak, 9.10 saya sudah warning, dikit lagi ya waktunya habis. Sehingga dia merasa dia diberi tahu seperti itu. Nah dari situ akhirnya anak saya terbiasa sampai tamat SD tidak punya HP Pak. SMP dibeliin HP oleh keluarga dari abinya dari Pekanbaru. Tapi saya bilang HP ini bukan punya kamu. HP ini dipinjamkan sesuai dengan fungsinya. Jadi HP ini cuma boleh digunakan untuk aktivitas belajar. Jadi Pak, seperti tadi saya kesini HP-nya terletak aja tuh di atas meja. Kadang di dalam laci nggak tahu habis baterai sudah berapa lama. Dia hanya menggunakan HP-nya kalau dia ada keperluan di sekolah. Ya. Seperti ya secara saya itu teorinya memang begitulah ya. Ada aturan Pak sebenarnya. Jadi orang tua sekarang terkait HP mereka hanya mengeluhkan tapi tidak pernah membuat aturan dan menjalankan aturan itu. Ya, kita kasihan juga bagi orang tua yang kalau ibu kan alhamdulillah satu anaknya ya. Iya, bagi betul, orang Pak. tua yang punya banyak anak ya Iya. ini yang merepotkan. Sebenarnya ada tekniknya juga Ya. Pak kalau belajar parenting, bagaimana punya gitu. anak banyak. Iya. Bukan memperoleh anak banyaknya tapi bagaimana mendidik anak yang Iya, banyak itu. betul Pak. Ada tekniknya Kalau- sebenarnya. Baik, kita akan lanjutkan nanti bagaimana dunia pendidikan menghadapi era digitalisasi ini berkaitan dengan menjadi orang tua ini. Baik, pendengar sekalian, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Ira Fitriani di sesi terakhir. Nah, Ibu Ira, ya, ini kan cara menjadi orang tua di rumah. Sekarang bagaimana kita mensinkronkan ya antara rumah dengan sekolah ini, dan masalah yang kita hadapi dan menjadi bahasa Melayunya rungsing oleh tua menghadapi Iya Pak, rungsing. anak dengan gadget ini, dengan HP ini. Nah menurut Ibu bagaimana mestinya ya, kan waktu kita kena COVID kan, yang digencarkan adalah belajar dari rumah menggunakan HP. Nah sekarang kewalahan ya, karena ternyata boleh dikatakan justru efek negatifnya lebih besar daripada positifnya. Betul. Karena anak belajar mungkin 1 jam, ya setelah itu Akses yang lainnya. akses yang lain. Jadi menurut Ibu gimana nih aturan yang mesti kita lakukan antara sekolah dan anak mengenai HP ini? Iya, saya mungkin orang tua yang dibilang paling cerewet ya Pak di sekolah mungkin, tapi saya rasa untuk Al-Madinah memandang positif ya terhadap saya gitu. Ibu di Al-Madinah ya? Enggak, maksudnya anak saya kan sekolah di Oh, Al-Madinah anak gitu ya saya. Pak. Jadi ini kan tadi kaitan antara di rumah dan di sekolah tentang gadget ya Pak, Ya. tentang penggunaan gadget gitu. Jadi saya dari anak saya SD itu memang kerap berkomunikasi dengan gurunya, wali kelasnya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu secara berkesinambungan. Jadi Pak, saya selalu datang secara berkala, saya tanya bagaimana kondisi anak saya di sekolah, terkait emosi dia. Tapi saya tidak pernah bertanya secara, maksudnya menuntut akademik anak saya harus bagus. Karena bagi saya di usia SD itu yang didahulukan itu memang perkembangan emosinya. Jadi saya kerap nanya bagaimana interaksinya dengan teman-teman, dengan guru, sikapnya, karakternya lah ya Pak. Karena bagi saya setelah itu terbentuk dengan baik, maka nanti dia akan punya kesadaran sendiri. Tetapi hari ini kan banyak orang tua pengen anaknya tuh pintar dari kecil secara akademik, tapi mereka tidak tahu bagaimana memiliki sebuah karakter dan kepribadian, sehingga nanti sudah dewasa ya lepas begitu saja gitu. Nah, bagi saya pendidikan emosi itu sangat penting sejak dini, maka saya sering berinteraksi dengan sekolah. Dan mungkin di SD tidak ada masalah ya Pak untuk masalah HP, karena di SD tidak banyak menggunakan HP. Ya. Itu paling cuman beberapa kali untuk hal-hal buat tugas apa gitu, jarang banget gitu. Tetapi kenanya Pak di SMP. Ya. Kenanya di SMP karena memang di Al-Madinah sendiri kalau bisa jangan pakai kertas lagi kalau ujian. Memang tidak pakai kertas lagi Pak sekarang, semuanya pakai
HP, pakai G-form dan segala macam gitu ya. Isi form Jadi, aja. jadi ini memang tantangan besar bagi saya yang sudah atur anak saya untuk tidak berinteraksi intens dengan HP, tapi di sekolah harus menggunakan HP. Nah, ini juga yang membuat saya itu lebih intens lagi komunikasi dengan wali kelasnya gitu. Sempat awal-awal itu saya, bukan awal sih, memang saya selalu memberikan seperti kepercayaan, tapi tetap saya kontrol Pak. Saya kontrol gitu kan, anak saya bawa HP ke sekolah buat tugas gitu kan, atau jawab ujian gitu, saya cek setelah pulang, saya cek apa saja yang diakses dia gitu kan. Ternyata dia ada WA sama temannya, dia ada buka TikTok, dia ada apa. Dan sebelum itu saya sudah sampaikan, nak, gunakan HP ini dengan baik untuk keperluan belajar. Setelah saya sampaikan, tetapi prakteknya ada hal-hal lain ya. Kita tidak bisa mengkiri ya Pak, bahwa juga lingkungan itu sangat berperan penting gitu. Oleh karena itu kita juga perlu membuat batasan, mengontrol anak kita gitu. Tidak membiarkan saja untuk mengikut apa yang terjadi di lingkungan. Jadi setelah pulang saya cek, saya sampaikan kenapa Owi mengakses ini. Tapi sebelum saya tanya kenapa, saya suruh bercerita dulu Pak. Ini juga sebuah seni berkomunikasi dengan anak. Kebanyakan orang tua itu selalu langsung Memponis ya, iya memponis. Pak, memponis, betul, langsung memponis. Padahal mungkin barangkali cerita sebenarnya belum tentu seperti itu gitu. Ya. Apalagi kalau udah dengar dari guru, dari orang tua yang lain, itu langsung gimana gitu ya Pak. Nah, saya selalu tanya, jadi tadi ngapain aja di sekolah, bikin apa, nanti dia ceritakan. Terus Owi lihat apa aja di HP. Nah, itu juga melatih kejujuran. Terus kadang dia cerita, kadang dia menutupi Pak. Saya paham usia segini memang karakter itu belum terbentuk dengan baik, tapi saya perlu untuk mendampingi. Jadi dia bilang nggak ada, Owi nggak ada ini yang lain, Owi cuma untuk belajar. Terus baru ditunjukin Pak buktinya. Ini tadi Owi ngapain, ini tadi ngapain, oh iya ini. Artinya saya mengambil kesimpulan, oh anak saya belum bisa dilepaskan secara langsung. Maka saya komunikasi Pak dengan pihak sekolah. Saya datang ke sekolah, saya izin ketemu dengan wali kelas, saya sampaikan, Ustadz, bagaimana teknis penggunaan HP di sini? Katanya kalau sudah selesai masukkan ke loker Bu, gitu kan. Tapi kok bisa ya anak-anak ini mengakses yang lain gitu kan? Artinya berarti kontrol di sekolah masih belum begitu ketat gitu. Jadi saya bilang boleh nggak kalau saya titip HP-nya itu sama ustadznya saja? Jadi nggak di loker, karena kita nggak tahu kapan anak ini masukkan ke loker, kapan mereka ngambil gitu ya Pak. Terus nanti kalau ngambilnya biar saya aja yang ngambil HP-nya, jangan dikasih dulu. Dan itu juga sempat awal-awal di Al-Madinah itu anak-anak itu setelah pulang dikasih HP-nya langsung. Gini, mereka tuh bawa HP Pak setiap hari, tapi kan nggak digunakan gitu kan, nggak digunakan. Nah ketika pulang dengan alasan gini, orang tua nanti susah jemput segala macam. Ketika pulang sepanjang koridor anak itu main HP. Dan itu saya juga udah ketemu dengan Pak Nasrum sebagai orang yayasan, karena memang punya kedekatan lain ya selain sebagai yayasan. Sama. Cerita ngobrol aja gitu Pak. Jadi Pak, mohon maaf Pak, ini kok kayak gini gitu kan, bisa nggak Pak ditertibkan, karena anak saya yang tak bawa HP nanti juga akan ini kan Pak, akan tertarik dengan HP temannya seperti itu. Nah alhamdulillah Pak, tidak lama kemudian muncullah sebuah kebijakan bahwa kalau tidak ada tugas dari sekolah, tidak ada ujian, anak-anak tidak boleh bawa HP dengan alasan apapun. Misalnya dijemput lah apa segala macam, orang tua bisa mengatur itu. Dan alhamdulillah sekolah bisa banget bekerja sama dengan baik. Jadi sampai anak saya tuh bilang, itu gara-gara Umi tuh nanyain, kata. Enggak juga sih, kayaknya mungkin ada orang tua lain juga yang ngerasakan seperti itu, saya katakan. Seperti itu Pak. Ya, saya minta tanggapan Ibu tentang apa batasan sekolah menggunakan HP dengan Dene. Ya, ada keluhan bahwa sejak ada digencarkan untuk mengisi ikut ujian dengan HP, kemudian segala macamnya, anak-anak itu sekarang boleh dikatakan ya tulisan anak itu tidak ada yang bagus itu. Jadi menurut Ibu bagaimana nih sekolah memperlakukan HP dengan menulis kita dulu walaupun katakanlah nilainya rendah tapi tulisan itu tetap bagus. Sekarang anak-anak tulisannya Masya Allah. Ya. Sebelum masuk ke tulisan dan HP Pak, sebenarnya kan ada sebuah cabang psikologi yang namanya grafologi ya Pak. Grafologi itu dari tulisan seseorang, psikolog itu bisa tahu
karakter orang ini, masalah apa yang terjadi terhadap dia hari itu. Cara dia membuat hurufnya aja dari kiri ke kanan ke kiri, miringnya, bulatannya, segala macam itu ada, dan itu akan itu berdasarkan kondisi emosi anak-anak itu, Pak. Jadi pertama sekali kalau tulisan itu ya bagaimana kondisi emosi seseorang, apa yang dia hadapi itu juga punya peran, Pak. Bukan hanya terbiasa atau tidaknya, barulah masuk ke pembiasaan. Kalau dulu kan memang kita nulis terus pakai pulpen sehingga terlatih ya, Pak, untuk membuat tulisan yang lebih baik gitu. Kalau sekarang kan semuanya pakai HP. Sebenarnya perlu untuk sekolah dan di rumah itu membuat keseimbangan, Pak. Karena sebenarnya kan dua-dua punya peran ya, Pak, tapi kan perannya beda-beda gitu. HP juga punya peran positif, tapi punya peran negatif. Kalau menulis juga punya peran positif, tapi negatifnya kan lama ya, Pak, kayak gitu kan, lama prosesnya gitu. Tapi ternyata memang menulis tangan itu memberikan dampak energi positif yang lebih besar, Pak. Dan sampai juga ada sebuah teknik untuk merilis emosi negatif itu dengan journaling. Jadi menulis, misal kita lagi kesal, lagi marah sama orang, atau bahkan yang punya luka pengasuhan ya, Pak, atau hutang pengasuhan gitu. Dengan menulis teknik journaling ini, nanti dia tulis semua kesalahan atau kemarahan dia, terus dia sobek kertasnya, dia buang, terus dia tulis yang baru, hal-hal yang positif. Itu jika dilakukan rutin maka akan memberikan dampak emosi positif bagi seseorang. Jadi sebenarnya menulis ini memang perlu untuk digalakkan lagi di sekolah, Pak, dan diseimbangkan gitu dengan penggunaan gadget. Jangan hanya gadget aja, tapi jangan hanya nulis juga terus. Anak bosan juga ya, Pak, karena sekarang kan memang udah zamannya digital seperti itu. Itu mungkin bisa diatur. Berarti mestinya tidak semua mata pelajaran itu mesti diuji dengan aplikasi HP. Betul. Harus ada yang dengan tulisan. Betul, bahkan Pak. dengan oral juga, artinya ada wawancara. Iya, speak, Pak. Itu, ya, gitu. Nah, terakhir Ibu, ini sudah di ujung pertemuan kita. Menurut Ibu, kriteria apa orang tua itu dikatakan berhasil mendidik anaknya? Ya. Kriteria apa? Ya, apa kira-kira yang Ibu bisa mana? Oh ya, orang berhasil mendidik anaknya. Bagaimana Ibu menilainya? Orang tua itu akan dikatakan berhasil setelah dia meninggal, anaknya tetap melakukan kebaikan. Itulah kriteria kesuksesan. Jadi memang tidak ada batasan. Orang tua menganggap oh saya sudah ngelakuin ini, sudah ngelakuin itu, sudah belajar ini itu tentang parenting, saya sudah berlatih juga, saya sudah membasuh hutang pengasuhan, membayar hutang pengasuhan gitu kan, luka pengasuhan. Tapi kok anak saya masih kayak gini? Tidak ada jaminan, Pak. Karena tugas kita memang menjalankan peran kita, bukan menentukan hasil. Hasil itu adalah ranahnya Allah yang kita tidak tahu kapan. Jadi ada sebuah cerita yang menarik. Ada seorang penghafal Quran yang sudah usia 70 tahun kan, Pak. Mungkin Bapak pernah dengar. Dia mulai menghafal dari usia, kalau tidak salah saya 50 tahun. Pokoknya usianya tua. Saya kurang ingat usia detailnya. Tetapi dia itu mulai menghafal di atas 50 tahun dan baru hafal di 70 atau di 60 lebih. Nah, menariknya ketika diwawancara ditanya, "Kenapa kok udah tua baru pengen menghafal dan kok bisa, padahal anak-anak aja yang harusnya lebih cepat hafal tapi sulit gitu ya, Pak?" Apa yang dikatakan oleh orang tua ini? Dia mengatakan, "Dulu dari saya kecil ibu saya sangat pengen saya menjadi hafiz Quran. Tapi saya tak bisa. Saya sibuk main, saya sibuk dengan aktivitas dunia. Setelah ibu saya meninggal, saya memiliki kesadaran. Gitu. Dan sejak itu saya berusaha bagaimana memenuhi keinginan ibu saya." Dan mungkin saat ibunya masih hidup, dia masih tergolong yang kurang baik dan mungkin ibunya belum sukses gitu mendidik. Tetapi ternyata setelah ibunya meninggal, barulah
dia menjadi lebih baik dan kelihatan kesuksesan. Jadi kesuksesan itu tidak bisa diukur dan bukan ranahnya kita sebagai orang tua, itu ranahnya Allah. Pengukurannya setelah kita meninggal, anak-anak kita tetap masih melakukan kebaikan sampai mereka juga meninggal dan mengajarkan kebaikan kepada turunan mereka, itulah baru dikatakan berhasil kita mendidik, Pak. Ya, jadi betul ya, perannya yang harus dimainkan. Betul. Pada saat itulah memberikan ganjaran ya. Nah, hasil maka Rasulullah menyebutkan bahwa setiap anak Adam itu kan terputus amalnya. Salah satunya adalah doa anaknya. Doa dan itulah bukti bahwa sukses anaknya orang tuanya sukses, mendidik ya. anaknya. Karena dia masih mengingat orang tuanya. Betul, ya. Pak. Walaupun orang tuanya mendidiknya dengan secara naluri, tapi tetap mendapatkan investasi sisi pahalanya. Terakhir, barangkali Ibu bisa memberikan pesan kepada khalayak untuk bagaimana cara belajar menjadi orang tuanya. Silakan. Sebenarnya simpel saja ya Pak. Bagi saya memang setiap kita perlu belajar. Setiap kita perlu berlatih, dan terakhir tugas kita adalah berserah. Jadi 3B Pak sebagai pengingat kita sebagai orang tua, belajar, berlatih, dan berserah. Tidak akan pernah menjadi orang tua yang sukses atau menghasilkan anak yang sukses kalau hari ini tak mau belajar, Pak. Mungkin beda dengan zaman dulu ya Pak, kan kita hidup di zaman sekarang. Terus belajar saja tanpa berlatih juga tidak akan menghasilkan, Pak. Berlatih juga tanpa adanya keberserahan kepada Allah, itu juga memberikan dampak negatif bagi diri kita sendiri, dan itu sudah saya rasakan. Saya belajar ke sana kemari, ini itu segala macam, tiba-tiba ketika Allah uji dengan ujian yang besar terhadap pengasuhan ini ya Pak, saya sampai nangis 2 hari 2 malam gitu kan. Tapi pada akhirnya saya menemukan jawabannya ketika saya sudah berserah kepada Allah. Dan terkait berlatih tadi dengan berdamai diri kita tadi Pak, jadi sebenarnya yang sulit itu bukan mengajari anak, karena anak itu dari lahir kan tak tahu apa-apa ya Pak, tak tahu apa-apa. Kitalah yang bagaimana mendidik mereka. Nah ternyata kita ini belum tuntas dengan diri kita sendiri, masih punya banyak luka pengasuhan, masih banyak hutang pengasuhan, masih banyak emosi negatif yang belum dialirkan. Nah sehingga kita mendidik anak kita dengan cara yang kurang tepat. Oleh karena itu fokus 3B, belajar, berlatih, dan berserah, insya Allah. Itu pesannya, belajar, berlatih, dan berserah. Sebetulnya orang tua kita juga melakukan itu, cuma dengan porsi yang berbeda. Betul Pak, dengan kondisi yang berbeda juga. Iya, artinya belajarnya juga dengan dengan cara yang itulah ya, dengan nasihat orang tua terdahulu. Itu betul Pak. Tapi yang saya rasakan bahwa orang tua kita lebih banyak berserah kepada Allah. Betul Pak, justru doa itu lebih besar perannya. Iya, dari awal sudah berserah kepada Allah, ya terserah Allah nanti. Betul Pak. Maka segala sesuatu disebutkan bahwa kalau ada masalah, ya untung tidak ini. Itu artinya berserah kepada Allahnya lebih tinggi, walaupun orang lain memandangnya itu negatif bagi bangsa kita Melayu ini. Betul Pak. Berserah dirinya lebih tinggi kepada Allah. Ya demikian para pendengar sekalian, ya perbincangan hangat kita dan menarik bersama Ibu Ira Fitriani, pemilik Daycare Al-Qawi. Nah itu nama anak saya Pak. Al-Qawi. Ya syukur anaknya 1, kalau anaknya 2 disambungi 2 anak. Ya terima kasih dan sampai berjumpa dengan dengan tema yang lain, dengan tokoh yang lain dalam acara Sudut Mata kilasan berikutnya. Terima kasih Ibu Ira dan terima kasih pada semuanya pada perbincangan kita kali ini. Sampai jumpa. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak terasa, kebersamaan kita dalam program Sudut Mata Pagi hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Ibu Ira Fitriani MPD atas waktu, inspirasi, dan pelajaran berharga yang telah dibagikan bersama Mitra Pandawa. Semoga perbincangan hari ini tentang belajar menjadi orang tua dapat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa menjadi orang tua adalah proses belajar yang penuh cinta, kesabaran, dan ketulusan. Terima kasih juga untuk seluruh Mitra Pandawa yang sudah setia mendengarkan 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Sampai jumpa kembali di program Sudut Mata berikutnya dengan tema-tema menarik dan inspiratif lainnya. Saya pamit undur diri.
Tetap semangat, sehat selalu, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.